Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya teman-teman ini juga ada siapa aja nih bos-bosnya Poltekkes dan direktur. Ya, saya ini share aja tentang peran dietitian dalam pelayanan gizi, diminta sama Bu Yeni. Bahannya cukup banyak, jadi saya agak cepet karena memang baru di kemarin, 2 hari yang lalu Bu Yeni diminta. Jadi motong slide-nya agak repot. Nah, saya mencoba untuk mengambil dari kemarin kalau nggak salah sudah ada dari oleh Bu Yeni, ada dari Starkom dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya juga reminder ya, jadi mana yang harus kita perhatikan benar gitu. Oke, dietitian itu berada di bawah perlindungan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36, di mana yang dinamakan tenaga kesehatan ini ada 2 ya, masuk dalam kelompok tenaga gizi. Jadi tenaga gizi masuk dalam tenaga kesehatan, di mana tenaga gizi itu terdiri dari nutrisionis dan dietitian. Ini kayaknya teman-teman udah tergelitik, ada yang mau nanya nih, nutrisionis itu siapa aja ya gitu. Ya, tapi saya fokuskan dulu di dietitian. Jadi dietitian itu merupakan tenaga kesehatan yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 ya. Nah, dietetik sebagai profesi ini juga mohon bisa dipahami bersama, jadi bahwa dietetik itu adalah suatu ilmu yang mengintegrasikan, mengaplikasikan, dan mengkomunikasikan prinsip-prinsip dasar makanan, sosial, bisnis, dan basic science ya. Basic science itu seperti matematika, biokimia, dan sebagainya, untuk mencapai dan memelihara status gizi yang optimal bagi individual dan grup. Jadi dietetik ini cukup kompleks ya. Saya pikir justru kompleks ya, karena bagaimana mengintegrasikan semua prinsip-prinsip ilmu dari makanan, gizi, sosial, manajemen uang dan sebagainya, kemudian diaplikasikan, diberikan pelayanan kepada pasien dan dikomunikasikan. Ya, ini saya ambil dari Academy of Nutrition and Dietetics tahun 2017, dan rasanya keluaran yang 2021 definisi ini juga tidak berubah. Kemudian definisi dietitian sendiri di standar kompetensi dietitian maupun di standar kompetensi nutrisionis itu disebutkan yang namanya dietitian adalah lulusan pendidikan dietitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini memang menurut saya ini mungkin kita harus memperjelas ya, karena tidak mencerminkan siapa itu dietitian seperti yang tadi definisi dari dietetiknya. Ya, mungkin ke depan kita akan merevisi ini. Seperti yang kalau ditulis di Malaysia itu dari asosiasi dietitiannya disebutkan bahwa registered dietitian adalah seorang profesional yang terlatih untuk memberikan medical nutrition therapy yang bertujuan untuk mengelola penyakit ya. Kemudian RD ini melakukan NCP untuk mengakses dan mendiagnosis masalah gizi, menetapkan prioritas dan tujuan, merancang dan mengimplementasi rencana diet, memonitor dan mengevaluasi outcomes pada pengelolaan penyakit ya. Kemudian RD ini juga menyusun menu sebagai terapi diet untuk memenuhi kebutuhan gizi baik individual maupun kelompok. Nah, ini mungkin ya ini satu masuk menyusun definition of terms-nya nanti di Indonesia ya. Jadi kalau definisi yang standar kompetensi
di standar kompetensi dietitian ini kan masukan dari dari konsultan juga. Jadi kayaknya kurang mencerminkan apa yang kita lakukan ya. Jadi yang kalau Malaysia ini kelihatan sekali bahwa apa yang dilakukan oleh seorang dietitian. Nah, kemudian continuum of care artinya ruang lingkup asuhan yang dilakukan oleh dietitian itu mulai dari pre-acute care, ada acute care sampai post-acute care. Jadi pre-acute care itu mulai dari artinya sebelum ke rumah sakit, acute care kan di rumah sakit. Jadi waktu saat di rumah, di pusat kebugaran, di vaskes rawat jalan, itu dietitian juga berperan. Kemudian ini pastinya untuk pencegahan. Kemudian masuk acute care ya untuk perawatan. Nah, kemudian post acute care itu apabila setelah pasien keluar dari rumah sakit masih membutuhkan asuhan, maka di sini juga masih dibutuhkan dietitian. Misalnya pasien-pasien yang pulang masih dengan enteral dan sebagainya. Jadi continuum of care artinya ruang lingkup asuhan dari seorang dietitian tuh dari pre-acute care sampai post-acute care. Nah, sebenarnya yang dinamakan nanti pembagiannya adalah dietitian itu komunitas dietitian itu ada di pre-acute care dan post-acute care. Kalau clinical dietitiannya ada di rumah sakit. Tapi artinya di pre-acute care maupun post-acute care itu juga melayani gizi klinis. Cuman karena berada di masyarakat makanya disebut sebagai community pemahaman yang di luar sana. Tetapi di sini memang kita masih harus merumuskannya dengan baik gitu ya. Kemudian kalau tadi continuum of care-nya artinya asuhan berkelanjutannya yang dilakukan oleh seorang dietitian. Nah ini adalah spektrum gizi dietitian mulai dari awal ini namanya spektrum gizi pada status kesehatan. Jadi mulai dari bagaimana dietitian harus menjaga konsisten dan mempertahankan kondisi tubuhnya. Kemudian pada status di mana dia sudah rentan atau at risk, ya, kemudian sudah mulai timbul gejala-gejala, ya, di sini kalau masih sehat, dia sifatnya menjaga kesehatan, ya, preventif. Kalau dalam kondisi rentan, misalnya sudah mulai naik nih tekanan darahnya, tapi kembali ke normal dan sebagainya. Di sini upaya ini adalah promkes ya, bentuknya promkes. Kemudian subclinical ini sudah ada tanda-tanda hipertensi dan sebagainya. Nah, kita dietitian berperan untuk mengidentifikasi dan mengintervensi dini ya untuk mencegah terjadinya gagal ginjal atau stroke dan sebagainya. Kemudian pada kondisi keempat ya adalah sudah terjadi perubahan kondisi klinis, maka kita dietitian berperan untuk mengintervensi untuk mengurangi severity dan durasi dari kondisi tersebut, kondisi kesehatan. Nah, pada level di mana sudah terjadi terlihat kondisi kronik, maka dietitian mulai mengelola penyakit untuk mengurangi komplikasi, ya, memfasilitasi keterbatasan. Misalnya pasien stroke tuh sudah tidak bisa makan sendiri, ya, dan mengoptimalisasi fungsional. Nah, pada saat yang terakhir adalah pada level atau tingkat terminal illness, maka dietitian itu berperan melakukan atau masuk dalam tim palliative care. Bagaimana pasien itu merasa nyaman untuk mengurangi ketidaknyamanan dan menghargai martabat. Maksudnya di sini kan kalau palliative care tuh menunggu sampai ajal gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk membuat pasien itu tidak tersiksa, merasa nyaman dan sebagainya. Nah, ini spektrum gizi pada statusnya juga ada di sini. Demikian juga sebenarnya nutrisionis. Nah, jadi nanti mungkin memang harus ada pembedaan peran nutrisionis di mana dan peran dietitian di mana.
Nah, kalau di Permenkes 26 tahun 2013 tentang praktik gizian sudah dijelaskan bahwa tenaga gizi punya kewenangan memberi konseling, edukasi dan seterusnya ya. Di sini jadi sebenarnya kewenangan kita itu sudah dilindungi oleh Permenkes 26 tahun 2013 ini. Soalnya tadi ini sekedar sharing cerita aja, tadi kemudian diskusi dengan Direktorat Mutu dan Akreditasi itu sempat ada yang nanya, boleh nggak sih dari dokter langsung ke ahli gizi atau harus ke SPGK dulu? Nah, di sini sudah disebutkan bahwa kita bukan, nanti ada di pasal 18 di sini bahwa kewenangan dietitian adalah menerima klien secara langsung dan menerima preskripsi diet dari dokter ya. Nah itu. Nah, yang ingin saya sampaikan juga di sini bahwa pada mungkin ada sedikit perubahan pada PMK 26 itu di mana masih disebutkan mengenai technical registered dietitian. Nah, sejak Januari ini kemarin diputuskan bahwa istilah registered dietitian ini tidak mungkin kita tidak akan pakai. Karena di dalam Undang-Undang 36 tadi kan hanya ada nutrisionis dan dietitian. Jadi technical dietitian ini akan berubah menjadi nutrisionis gitu. Nah, kemudian registered nutrisionis juga ini tidak digunakan, belum digunakan karena walaupun konotasinya registered dietitian adalah orang yang punya terregistrasi atau STR, tetapi memang nutrisionis ini kan kalau register tuh harus lewat pendidikan profesi. Jadi ini mungkin kelihatannya akan dirubah. Nah, kalau registered dietitian itu tentunya yang melalui pendidikan profesi. Jadi ini adalah kewenangan dari registered dietitian. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan gizi, kewajiban kita adalah menghormati hak pasien, kode etik ahli gizi. Sudah ada yang tahu kode etik ahli gizi? Jangan-jangan belum kebaca semua ya. Itu sudah keluar tahun 2019. Jadi waktu lagi kemarin 19-18 ya, saya lupa. Tapi waktu lagi Kongres Persagi itu dikeluarkan ya. Nah, ruang lingkup gizi dan dietetik itu apa? Jadi ini juga tentang istilah. Jadi di dalam standar kompetensi dietitian itu karena kita ada dietetiknya, jadi pelayanan gizi kita tidak sebutkan hanya pelayanan gizi saja, tapi lengkap adalah pelayanan gizi dan dietetik ya. Jadi misalnya kalau di rumah sakit tuh tidak instalasi gizi, mungkin harusnya instalasi gizi dan dietetik begitu. Pelayanannya juga pelayanan gizi dan dietetik. Nah, ada 3 ruang lingkupnya, yaitu asuhan diet individu, asuhan gizi dan dietetik untuk komunitas, dan penyelenggaraan makanan. Nah, untuk proses-proses untuk asuhan-asuhan ini kita sudah mempunyai standar proses, standar asuhan, standar bahasa khususnya untuk asuhan gizi. Kemudian untuk penyelenggaraan makanan kita juga punya standar proses yang selama ini kita sebut sebagai 10 langkah ya. Kemudian ada standar asuhan dan standar bahasa. Namun bincang-bincang dengan Bu Ice senior kita, sepertinya Bu Ice ingin merancang satu standar proses untuk PPM ini agak mirip dengan apa yang di asuhan gizi gitu. Karena sebenarnya untuk penyelenggaraan makanan mindsetnya tetap adime sih sebenarnya sama gitu ya. Oke. Kemudian apa yang dinamakan standar proses? Standar proses itu adalah semua pasien menerima asuhan yang sama. Nah, ini kita semua harus punya pemahaman yang sama ya antara apa itu standar proses, standar asuhan dan standar bahasa ya. Jadi standar proses itu adalah PAGT dengan 4 langkah. Jadi semua pasien menerima asuhan yang sama. Semua pasien dilakukan 4 langkah gitu ya. Nah, kemudian kalau standar asuhan itu adalah struktur, artinya penyakit pasien dengan diabetes, apa yang harus kita assessment, apa yang kita harus diagnosis gizi apa yang berkaitan dan seterusnya. Nah, di dalam standar asuhan ini kita mempunyai apa yang namanya medical nutrition therapy ya. Jadi sebenarnya kalau
MNT ini adalah aplikasi spesifik dari asuhan gizi itu sendiri. Jadi memang MNT tidak terpisah dari PAGT. Jadi PAGT itu prosesnya, langkahnya, asuhan MNT itu adalah asuhannya. Jadi pada saat kita menghadapi pasien diabetes akan berbeda pada saat kita menghadapi pasien dengan penyakit liver. Kemudian standar bahasa, ini satu identitas dan otonomi profesi. Jadi kita alhamdulillah sudah punya secara internasional standar bahasa ini, mulai dari assessment sampai monitoring evaluasi yang menunjukkan itu adalah identitas dan otonomi daripada profesi gizi khususnya dietitian ya. Tentunya adanya standar bahasa ini itu kita bisa melakukan komunikasi, pencatatan dan penelitian. Ini standar kompetensi kita perannya ya. Tapi sebenarnya kalau nggak salah di standar kompetensi ini peran jadi hilang. Karena tidak ada tapi saya tetap kalau di naskah akademik yang kita buat ya bersama IBGI, KIGI dan Persagi itu ada peran dietitian ya, asuhan gizi, kemudian kita merencanakan konseling dan sebagainya. Peran asuhan gizi masyarakat, penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan, edukasi, kemudian mengelola sistem penyelenggaraan makanan, melakukan penelitian dan seterusnya. Ya mungkin ini bisa dibaca. Kewenangan itu adalah bahwa dietitian bisa melakukan praktek ya asuhan gizi, komplikasi baik secara pelayanan kesehatan maupun mandiri. Jadi dia bisa menerima klien berdasarkan permintaan langsung pasien, rujukan atau preskripsi awal dokter dan hasil screening. Jadi teman-teman ini adalah PMK 26 ini adalah satu payung yang sangat kuat untuk seorang dietitian melakukan praktek asuhan gizi, baik secara mandiri maupun di rumah sakit. Oke. Masih Mbak. Ya, jadi asuhan gizi itu dimulai dari menerima klien, melakukan pengkajian gizi, menetapkan diagnosis gizi, mengimplementasi intervensi gizi, ya, melakukan monitoring dan mendokumentasikan. Kemudian menyelenggarakan asuhan makanan diet atau catering care. Nah ini memang buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar, kita ada keinginan sih sebenarnya untuk menaikkan, bahkan selama ini kita sebutnya food service, tetapi sebenarnya yang dilakukan oleh dietitian itu kan berbeda dengan food service yang dilakukan oleh profesi lain. Jadi yang dilakukan dietitian itu sebenarnya adalah mengasuh juga. Nah, jadi waktu itu sih usulannya adalah menyelenggarakan asuhan makanan diet, tetapi ya masih ada yang pro dan kontra. Nah, mungkin nanti kita cari lagi istilah lain, tetapi menggambarkan pekerjaan dietitian yang sebenarnya gitu. Jadi nggak sama dengan chef, nggak sama dengan tata boga dan sebagainya ya. Kemudian kewenangan dietitian juga mengelola pendidikan, pelatihan, kemudian mengelola pelayanan gizi di berbagai instansi, melakukan inovasi, kemudian di penelitian dan membangun jejak. Dalam kita tetap harus melihat pada dimensi mutu pelayanan. Ini selalu saya gaungkan, jadi jangan sampai hanya hanya pembuat kebijakan yang tahu tentang ini, tetapi sebenarnya dietitian yang melaksanakan di kegiatan di lapangan juga harus, artinya di rumah sakit, di klinik, di masyarakat harus mengacu kepada quality of care ini ya. Jadi dimensi mutu pelayanan ini menurut IOM, Institute of Medicine, itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang hasilnya adalah mencapai mendekati keinginan atau harapan ya, yang konsisten dengan pengetahuan yang terkini. Jadi update pengetahuan itu sangat penting. Nah, apa dimensi mutunya? Kalau tadi berdasarkan IOM, nah ini berdasarkan Kemkes sama. Jadi IOM itu sama dengan artinya Kemkes mengadop IOM, demikian juga WHO. Hanya kalau di Kemkes ada ditambahkan integrasi. Jadi 7 dimensi itu adalah pelayanan asuhan harus efisien, harus efektif, harus tepat waktu, berorientasi pada pasien, adil dan aman, serta terintegrasi. Nah, untuk yang berfokus pada pasien, ini ada
ada perubahan mindset atau perubahan konsep pada asuhan pasien. Kalau dulu model tradisional itu di mana ini adalah dokter centered namanya sebenarnya ya. Jadi dokter sebagai kaptennya, kemudian fisioterapi, radiografer, analis, ahli gizi, apoteker itu sebagai anak buah kapal mungkin ya. Nah, sama-sama merawat pasien gitu. Nah, ternyata ini banyak sekali kendala dengan konsep ini dan patient safety-nya tidak terjamin. Ya, ini saya ngambil dari slide-nya Dr. Niko dari KARS. Jadi dulu tuh kita kayak begini. Mungkin sekarang juga masih ada mindset-nya kayak begini gitu. Kitanya sendiri sebagai dietitian kadang-kadang masih mempunyai dokter kan kaptennya, jadi senang, artinya apa-apa tuh yang disalahkan nanti adalah dokternya, kita berlindung di balik di punggung dokter gitu kan. Nah, itu ternyata tidak safety ya. Nah, jadi konsep asuhan patient center adalah menggeser pasien itu di tengah-tengah. Jadi dokter, radiografer, analis, fisioterapis, perawat dan dietitian itu sejajar, mempunyai kompetensi yang sama merawat pasien. Nah, tentunya tapi memang di dalam semua ini ada seorang DPJP yang artinya dokter penanggung jawab pelayanan ya. Jadi dimanapun juga kan tetap harus ada istilahnya ketua tim ya, ketua timnya. Nah, jadi patient focus itu adalah modelnya interdisipliner, terdiri dari beberapa disiplin ilmu, di mana memang tetap ada ketua timnya, tetapi dia bukan sebagai kapten yang menginstruksikan, beda ya. Jadi kalau kapten itu dia kan kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini, enggak. Kalau sekarang berfokus pasien itu semua punya kompetensi yang sama, semua sederajat, tetapi memang DPJP sebagai leadernya begitu ya. Jadi urusan gizi yang paling pintar adalah dietitian gitu. Jadi makanya kadang-kadang saya juga suka sedih kalau ada teman-teman yang suka nanya, "Dok, jadi ini kalau kayak gini dietnya apa ya?" Itu pertanyaan yang haram saya bilang ditanyakan, karena kalau di dalam fokus patient ini yang paling tahu itu adalah dietitiannya ya. DPJP memang menulis dietnya, tetapi itu makanya kita sebut sebagai preskripsi awal, karena dengan assessment yang dilakukan oleh dietitiannya yang tahu masalah gizi apa, sehingga preskripsi awal itu boleh saja kita revisi, tentunya harus dikomunikasikan dengan DPJP begitu ya. Jadi ini perubahan konsep yang sangat mendasar ya. Nah, cuman memang terus terang masih ada di kita yang masih suka merasa bahwa kita nggak jajar sama dokter gitu kan. Nah, jadi memang kalau di sini ya tentunya juga memang pendidikan juga dibutuhkan dalam hal ini ya. Makanya kita harus update ilmu di pendidikan yang berkelanjutan. Nah, integrasi itu tadi sudah sampaikan bahwa jadi DPJP itu akan bekerja dengan PPA. Jadi dietitian ini salah satunya disebut sebagai PPA, profesi pemberian asuhan ya. Nah, masing-masing PPA harus tahu asuhan yang direncanakan, rencana asuhannya seperti apa, respon pasiennya seperti apa, rencana asuhan dimodifikasi seperti apa. Nah, oleh karena itu kita sangat bersyukur kita sudah punya PAGT, di mana PAGT itu memfasilitasi semua yang harus dilakukan oleh seorang PPA ya. Nah, karena dietitian seorang PPA, jadi dia harus mengikuti kaidah-kaidah ini. Nah, di dalam KARS ini disebutkan bahwa PPA itu ada selain mandiri, punya otonomi, tapi dia juga punya 2 blok kegiatan, yaitu melakukan assessment kepada pasien dan memberikan pelayanan pada pasien. Nah, kebetulan kita punya PAGT, jadi 2 blok ini sebenarnya tergambarkan juga dengan ADIME kita gitu. Nah, jadi di sini yaitu alhamdulillah kita udah punya PAGT yang menjamin, sebenarnya harusnya kalau kita lakukan dengan baik PAGT itu, dia akan menjamin atau memenuhi 7 dimensi mutu asuhan tadi ya. Ya,
Nah, ini adalah PAGT yang kita punya. Kita dua PAGT itu ada 4 langkah, kita tahu semua. Ujungnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kepuasan kepada pasien, ya. Pasien merasa terpecahkan masalahnya dengan apa yang dilakukan oleh seorang dietitian, mulai dari assessment, menetapkan diagnosis, intervensi sampai monitoringnya. Nah, memang tidak semua pasien perlu dilakukan PAGT. Kita ada 2 sistem penunjang, yaitu bagaimana akses masuk ke PAGT. Jadi apa yang harus dilihat, ya, kita tahu dengan sistem screening bisa di individu di rumah sakit dan bisa juga masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem penunjang adalah outcome management. Nah, sayangnya outcome management ini belum banyak dikelola oleh kita. Mungkin sudah ada beberapa rumah sakit tetapi belum di blow up lah istilahnya. Jadi saya sih berharap sebagai ketua DPP ASDI ini kita mengungkap, kalau screening sudah tahulah secara umum. Nah, sistem outcome manajemennya ini yang harus kita keluarkan, ya. Jadi disinilah evaluasi dari hasil yang kita lakukan. Mungkin IKU itu juga bisa masuk sebagai outcome management. Nah, ruang lingkup dari asuhan gizi ini adalah sebagai gambaran bagaimana hubungan antara standar asuhan dan HAM. Nah, jadi standar proses ada 4 langkah, kemudian standar asuhannya itu MNT. Jadi di masing-masing langkah itu ada MNT-nya, ada kalau misalnya MNT diabetes, maka assessment-nya berkaitan dengan diabetes, apa saja yang harus ditanya, yang berkaitan untuk diabetes apa, kemudian intervensinya bagaimana, ya. Nah, kemudian monitoring itu, dan hasil monitoring inilah yang kita harus memperlihatkan apakah pasien itu terjadi perubahan, apakah terjadi peningkatan asupan, dan apakah terjadi perubahan tanda dan gejala. Nah, dari outcome asuhan gizi inilah yang bisa dinilai efisiensi maupun efektivitas yang tadi di 7 dimensi mutu itu. Nah, jadi mulai sekarang sih saya minta, ini kan calon-calon CI nih, jadi bisa memapping atau membentuk calon-calon dietitian kita itu dengan konsep yang seperti ini. Artinya yang kita lakukan itu memenuhi 7 dimensi mutu, gitu ya, dengan proses asuhan gizi, dengan standar asuhan dan juga outcome. Mungkin ke depan kita perlu membuat juga standar outcome seperti apa sih, misalnya pelayanan diabetes itu menurunkan A1C dilakukan dalam waktu 3 bulan, misalnya gitu. Itu targeted, dan artinya kita punya standar outcome yang jelas. Mudah-mudahan kalau dengan begitu eksistensi daripada profesi akan lebih baik. Kemudian kalau catering care-nya itu adalah ada tadi ya 10 langkah. Ini saya buat dalam kode ini, jadi bagian makanan sampai penghantaran makanan. Di sini peran dietitian itu lebih banyak juga kepada edukator, ya, bagaimana mengedukasi pasien itu memilih makanan, atau bagaimana juga menyusun menu yang berkaitan dengan kondisi pasien. Nah, dalam hal ini Poltekkes kan menginginkan dietetika kulinari, ya, sebagai fokus atau unggulannya. Nah, jadi memang catering care-nya ini yang harus juga diperkuat, ya. Ini adalah gambaran mekanisme pelayanan asuhan gizi yang berkaitan dengan catering care. Di sini yang berkaitan itu adalah jembatannya, istilahnya adalah permintaan dan pembatalan maupun perubahan dari preskripsi diet. Oke. Nah, ini adalah regulasi dari food intake. Seorang dietitian harus tahu ini, bagaimana asupan makanan dan cairan itu dipengaruhi oleh apa saja, ya. Jadi ada sosial, ada learn, preference atau aversi. Jadi bagaimana trauma-trauma masa kecil, pembelajaran masa kecilnya dia akhirnya mempengaruhi dia memilih makanan. Kemudian hedonic factor, pharmacological influence, ya, kemudian specific appetite, ya, garam, ya, kemudian environment factor, di sini suhu tubuh, ya, suhu lingkungan di sini, kemudian bagaimana pengaruh dari metabolik,
ya, hormonnya, kebutuhan kalorinya, kemudian juga physiological factor. Jadi seorang dietitian baik yang di asuhan gizi maupun di catering ini ya memang harus tahu ini gitu. Jadi makanan itu akan bisa baik kalau memang artinya bisa efektif dan efisien kalau memang kita perhatikan ini semua ya. Nah, kita juga harus punya atau yakin bahwa makanan itu berperan sekali bagi penyembuhan penyakit. Kalau kita ingat dulu Hippocrates menyatakan bahwa let food be Thai medicine atau let medicine be Thai food. Nah, jadi makanan adalah obat. Mulai sekarang ya atau yang diharapkan sebenarnya kalau saya bayangannya kalau prioritas atau unggulan dari Poltekkes ini adalah dietetika kuliner, ya calon-calon dietitian ini memang didorong untuk melakukan inovasi atau menganalisis atau mengkaji menu-menu itu berdasarkan fungsi daripada substansi makanan-makanan. Contohnya misalnya anti-inflamatori itu jahe, parsley, cinnamon ya, ada oregano, ada bawang putih. Nah, itu yang bisa kita angkat untuk dalam penyajian makanan atau menu. Kemudian di sini juga ada contoh anti-diabetic herbs ya. Jadi ini ada paria, ada ginseng, itu dia pengaruhnya terhadap liver, terhadap pankreas, terhadap usus dan sebagainya. Kemudian ini juga ada okra atau lady fingers ya, di mana gelnya itu ternyata dia bisa membantu penurunan gula darah dengan di lambung dia menurunkan memperpanjang waktu penyerapan ya, jadi delaying memperlambat penyerapan dari glukosa ya. Nah, jadi kemarin sudah disebutkan oleh Bu Leni, jadi dietetik kuliner ini saya sama Bu Dewi mencoba mendefinisikan ya, artinya bahwa dietetik kuliner adalah memodifikasi pangan ke arah diet sehat tanpa mengubah cita rasa dan penampilan artistik dengan memanfaatkan zat bioaktif yang terkandung dalam pangan tersebut. Ya tadi dari ada okra ya, di mana gelnya, kemudian ada paria dan sebagainya. Kalau di dalam jurnal-jurnal itu disebutkan mereka mengandung unsur yang sebenarnya ada di dalam obat anti diabetes gitu ya. Ya ini ada Yesi. Jadi yang kita harapkan dari dietitian yang berada di penyelenggaraan makanan atau program unggulan daripada Poltekkes ini adalah bagaimana kita bisa membentuk dietitian yang ahli di dietetik kuliner gitu ya. Jadi misalnya ada satu piring makan kita, kenapa kita meresepkan pada pasien ini menu yang ada brokolinya karena ada sulfaprennya. Kemudian kenapa dikasih jeruk limo gitu ya. Kemudian kenapa dikasih garlic dan sebagainya, karena itu misalnya anti-inflamatori. Jadi dietitian itu bisa cerita dari komposisi yang diberikannya, bukan hanya vitamin mineral tetapi manfaat dari zat bioaktif tersebut ya. Nah, kemudian kalau dietitian komunitas ini adalah dietitian yang bekerja di masyarakat ya. Tadi yang saya ceritakan di dalam continuum of care. Jadi pada saat pasien itu misalnya masih di rumah tetapi sudah mulai pusing-pusing nih karena tekanan darahnya sempat tinggi dan sebagainya. Di situ dietitian berperan ya. Karena ada pasien yang pulang dari rumah sakit masih dalam kondisi enteral nutrisi, masih terpasang atau perlu oral nutrition support, di situ juga dietitian berperan ya. Juga nursing homes ya, panti wada. Kalau di Indonesia kita belum punya rumah perawatan lansia yang punya penyakit ya, adanya lansia sehat, begitu penyakit langsung dia ke rumah sakit. Nah, kalau di luar memang ada khusus tuh untuk paliatif ya, untuk yang sudah
sudah tahap lanjut itu punya rumah sendiri gitu, tempat perawatan sendiri, tidak di rumah sakit gitu. Nah itu sebenarnya masuknya adalah kepada dietitian komunitas. Nah tapi terus terang nih kami belum di kita sendiri belum mendefinisikan secara jelas. Mungkin nanti kalau Bu Leni sudah membuat definition of term dari berbagai jurnal akan lebih jelas barangkali. Tapi ini saya coba ambil beberapa contoh atau definisi dari kepegawaiannya Amerika. Ya, nah di sini juga ada contoh. Di sini adalah seorang dietitian yang bekerja di Soulbase ini. Nah dia bilang bahwa community dietitian itu mempunyai different peran yang berbeda dengan clinical atau food service. Contohnya adalah mereka berperan dalam health promosi, kemudian melakukan kebutuhan survei atau surveillance atau screening kebutuhan daripada masyarakat ya, kemudian juga memberikan edukasi atau membuat handout media dan sebagainya. Nah di dalam PAGT yang 2019 maupun 2020 itu intervensi, ada satu intervensi yang tadinya kan kita ada 4 kelompok dan ada tambahan adalah population based nutrition action, jadi aksi yang berbasis masyarakat. Ini keluarannya berupa program-program. Jadi dietitian itu di masyarakat itu bisa sebagai dietitian yang praktek asuhan gizi mandiri atau individual. Contohnya dietitian yang di praktek mandiri, dietitian yang di klinik-klinik ya. Tadi saya baru cerita di awal bahwa nanti akan ada standar akreditasi klinik pratama dan klinik utama, dan alhamdulillah di situ tertulis ada terapi gizi. Nah, jadi kemungkinan dietitian memang harus ada nanti di klinik-klinik itu. Ya, ya mudah-mudahan jadi kita bisa menjadi lebih eksis. Kemudian waktunya masih cukup Pak Witri nih. Saya cepat aja. Saya ingin mengingatkan atau menyampaikan tentang kode etik yang tahun 2019. Ini kita punya kode etik ahli gizi ya, di mana seperti halnya kode etik pada profesi lain itu ada kewajiban umum. Nah, jadi kewajiban profesi kita secara umum apa? Nah, ini nanti bisa dilihat nih ada 8 pasal. Kemudian ada kode etik ahli gizi kewajiban terhadap klien ya, di mana setiap ahli gizi harus menjaga kerahasiaan. Nah, kemudian harus menghormati dan menghargai kebutuhan unik dari pasien. Nah, itu adalah kewajiban ahli gizi terhadap klien. Juga kewajiban terhadap masyarakat, bagaimana kita harus menghindari memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Jadi kode etik itu ada kewajiban kepada klien, kewajiban kepada masyarakat, dan kewajiban pada profesi. Ya, kemudian ada pada mitra dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kasus. Saya nggak akan bahas kasus ini, tapi ini adalah sebagai ilustrasi kita. Karena rasanya mulai dari sekarang kita harus menggaungkan kode etik ini, ya, termasuk pada calon dietitian. Dan kita juga harus memberikan sebagai CI ya memang harus memberikan contoh. Jadi contoh kasus misalnya kewajiban pada klien ini adalah seperti ini ya. Jadi di sini ceritanya bagaimana ahli gizi menghadapi seorang klien yang sudah disebutkan oleh dari dokternya dan terapi dan sebagainya, ternyata pasiennya tidak bisa mengikuti rekomendasi yang dari dokter. Nah, apakah kemudian kita membuat modifikasi dan sebagainya, itu berkaitan dengan kode etik sebenarnya, ya. Dalam hal ini kita tidak mengikuti anjuran dari dokter, itu kita tidak menyalahi etika, karena tadi di dalam kewajiban klien itu kan ada bahwa bagaimana
kita itu mencoba menghargai kebutuhan unik dari pasien, ya. Nah, kemudian ini juga kewajiban masyarakat, contohnya adalah produk kesehatan. Ini memang mesti hati-hati juga kalau di sini. Jadi ada produk makanan kesehatan, sebenarnya dia adalah untuk penyembuhan luka, ya. Hasil penelitian ini menunjukkan produk baik untuk perkembangan otot. Tetapi perusahaan ini ingin menjual ke pasien kanker gitu. Nah, ingin ahli gizi itu mendukung produk tersebut dan meminta untuk berbicara sebagai sebagai narasumber tentang produk tersebut. Saya diminta menjadi narasumber produk X ini sebagai wakil dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, itu kalau saya mengiyahkan itu adalah menyalahi kode etik. Kenapa? Satu, karena sebagai profesional kita tidak bisa mewakili begitu saja sebagai dari rumah sakit. Itu harus izin daripada direktur, gitu ya. Kemudian makanan ini kan bagusnya untuk penyembuhan luka. Dan untuk penelitian menyebutkan bagus untuk perkembangan otot. Tapi kita diminta sebagai narasumber untuk patient cancer. Nah, itu artinya kalau kita lakukan itu tanpa ada kajian dan sebagainya, kita sama saja membohongi masyarakat. Nah, itu hal-hal yang memang kita harus jaga dan ini berkaitan dengan etika profesi, ya. Kalau yang contoh ketiga adalah kewajiban pada profesi, di mana ada patient yang komplain, tapi kita tidak mengindahkan komplainnya itu. Nah, itu kaitannya dengan etika profesi adalah kewajiban kita sebagai dosen kepada profesi. Artinya kita menjaga nama baik kepada. Nah, kemarin Pak Parman sudah memperlihatkan bahwa tingkatan dari dietitian itu ada kompeten, profession, expert, ya. Kalau di luar sana kita kan ini dalam latihan fungsional, ya. Nah, yang harus kita juga pahami bahwa calon dietitian ini adalah masih dalam tahap kompeten. Artinya kita tidak bisa mengharapkan dia berpikir sebagai expert. Nah, mungkin yang kemarin didiskusikan mengenai kasus-kasus itu, mana yang boleh diberikan pada calon dietitian ini, atau mana yang memang dia kerja di bawah supervisi, ya. Nah, ini sebagai penutup bahwa peran dietitian itu ada sebagai PPA di asuhan gizi individu, kemudian di bisa di klinik, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, kemudian juga asuhan gizi masyarakat. Ini ada komunitas dan keluarannya berupa program-program. Kemudian sebagai di food service management, di mana kita bulan, dan kemudian sebagai edukator. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan.